Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali sahabat Zero to Zero dalam edisi 10 menit yang menyegarkan jiwa. Mari pagi hari ini, hari Sabtu ini, tanggal 13 Juni ya 2020. Kita akan membaca dan merenungkan dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Di dalam masa-masa yang sukar ini, saudara, masa-masa yang sulit ini, banyak orang mencoba ya untuk mencari uang dengan cara-cara yang nggak betul ya, nggak baik begitu ya. Terutama banyak sekali kita lihat kasus-kasus penipuan ya, hack WA, hack Facebook untuk menipu orang supaya mengirimkan uang atas nama akun yang dihack gitu ya. Nah, saya katakan lalu di Facebook ini banyak sekali saya menerima permintaan pertemanan, saudara ya. Dan saya selalu menerima, saya nyaris ya nggak pernah tolak. Tapi saya tolak itu kalau saya lihat ya itu orang mau hanya, saya selalu lihat profilnya itu foto-fotonya hanya melulu barang dagangan. Nah, itu saya nggak mau terima memang, saudara. Nah, tapi beberapa tidak begitu. Tapi setelah biasanya kalau orang-orang punya maksud tertentu, mereka akan menindaklanjutinya dengan messenger, saudara. Mereka akan mengirim messenger kepada kita. Dan biasanya kalau orang itu mau menghack WA ya, atau messenger atau Facebook kita, dia akan minta nomor WA kita ya, nomor WA kita, lalu dia akan beralasan dia sudah menghubungi tapi tidak bisa masuk karena atau WA-nya bersifat pribadi, jadi dia akan mengirimkan kode di WA kita ya. Nah, itu cara orang untuk menghack WA kita, karena saudara jangan berikan kode pengaman saudara yang dari WA ya, atau dari Facebook saudara. Nah, kemudian juga orang-orang yang meminta mau memberikan nomor WA, itu biasanya kebanyakan sih orang yang mau menawarkan trading, saudara. Sekarang banyak trading emas yang ditawarkan, tapi modalnya juga bikin wah gitu ya, nawarin saya 5M gitu, saudara ya. Nah, memang kayaknya wajah saya ini wajah miliarder gitu ya, puji Tuhan ya, wajah miliarder nih kelihatan. Tawarin modalnya gede-gede semua gitu, keuntungannya juga. Ini Pak bisa untung 100 juta, 200 juta. Wih, mau ngomong gila tadi. Gila. Ini gila yang positif, saudara. Puji Tuhan. Nah, tapi juga ada ya beberapa wanita-wanita yang ya menawarkan obat kuat biasanya itu.
Tapi ada juga 1-2 saudara seperti yang baru saya alami, sudah 2 atau 3 kali saya alami. Ada wanita-wanita begitu dengan foto-foto yang menarik ya, yang belum tentu fotonya sendiri, mengajak untuk video call saudara ya, video call. Dan saya tahu sudah ada beberapa yang memang punya rencana jahat seperti itu, kayaknya pemerasan. Apalagi hati-hati ya bapak-bapak yang ngajak video FC bugil loh ya, bertelanjang loh ya. Saya tidak pernah menanggapi itu, dalam arti ya nggak mau saya video call selama ini ya, tapi saya menanggapi dengan WA ya, WA ya. Saya mencoba untuk menawarkan persahabatan dengan mereka ya. Jadi buat saya, kita nggak perlu kalau dapat hal begini lalu kita mencaci maki saudara, memutuskan langsung ya. Buat saya itu satu kesempatan untuk kita bisa menolong orang lain, bisa melayani orang tersebut ya. Dan puji Tuhan ada 1-2 yang berhasil dengan baik ya, oleh kemurahan Tuhan tentunya ya. Karena saya percaya itu godaan yang luar biasa saudara ya. Ada yang wanita yang sampai berteman dengan saya lebih setahun saudara ya. Jadi sampai hari ini ya saya nggak pernah ketemu orangnya langsung, tetapi dalam hal kesempatan seperti ini Tuhan berikan pada saya pelayanan yang luar biasa untuk melayani kebanyakan wanita ya. Ada 1-2 pria juga, kebanyakan wanita yang memang betul-betul bermasalah di dalam hidupnya ya. Nah, saya selalu katakan saya akan melayani selama Tuhan percayakan saya untuk melayani. Kadang-kadang kalau ada orang juga yang datang ke rumah saudara, berapa tahun yang lalu kami menampung berapa orang ya. Kadang istri saya udah putus asa, udah kesel, tapi selalu saya katakan kita nggak boleh capek ya melayani ya. Kalau memang Tuhan sudah tahu ini tidak izinkan nih, kita berdoa aja biar Tuhan dengan cara Tuhan itu kasih keluar orang itu. Dan itu yang Tuhan buat saudara ya. Jadi kalau saya katakan kemarin, kalau kita selalu siap sedia berjaga-jaga untuk menantikan Tuhan, artinya menjaga hidup kita dalam kebenaran, di dalam kekudusan, dalam kasih, terus berbuat baik, maka Tuhan yang akan melayani kita. Dan itu saya buktikan saudara ya. Jadi saya percaya, bukannya saya nggak tergoda saudara dengan wajah-wajah cantik. Saya ini kelemahan saya ini suka lihat wajah cantik saudara ya. Saya sering tergoda juga saudara, tetapi tergoda dalam arti tergoda pengen lihat, pengen tahu wajah orang itu gitu yang sebenarnya gitu. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan menjaga hati saya. Nah ini kan soalnya semakin tua kata orang semakin berminyak gitu ya kan. Nah tapi saya lihat bagaimana Tuhan menjaga saya. Nah tapi paling penting itu menjaga hati kita. Artinya jagalah hubunganmu, persekutuanmu dengan Tuhan, jagalah hubunganmu dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, dengan sesama saudara, dan mari kita terus berbuat baik, kita terus melayani ya. Jadi selama masa pandemik ini saya berbagi kehidupan juga dengan anak-anak Tuhan, dengan jemaat Tuhan, dengan tetangga-tetangga sekitar. Ada yang bilang apa di stop nanti setelah pandemik? Saya pikir ya pemerintah sudah stop, kita stop juga. Oh belum tentu saudara ya. Jadi tapi mungkin, tapi saya sudah melakukannya sebelum pandemik, memang berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan ya. Itu saya nggak dapat ambil dari kas gereja, tapi dari berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Nah saudara, mari kita terus berbuat baik ya. Jadi jangan peduli balasan orang kayak apa, orang nggak mau berterima kasih, orang nggak mau hormati saudara, atau ada orang-orang yang memperolok niat baik saudara. Jangan pedulikan itu ya. Mari kita terus berbuat baik. Kenapa? Karena itu ya yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, supaya kita berbuat baik. Dan saudara, ketika kita berbuat baik, nggak ada orang lain yang diuntungkan kecuali diri saudara sendiri. Ya, kita berbuat baik bukan untuk keuntungan orang lain, kita melayani bukan untuk keuntungan orang lain. Orang lain dapat keuntungan mungkin, tapi hanya sesaat. Tapi kita akan dapat keuntungan yang kekal. Pemeliharaan kasih Tuhan sepanjang hidup kita, pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga, di dalam pribadi, dalam rumah tangga, ketika kita mau melayani Tuhan. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, saudara. Dan kita firman Tuhan katakan kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selama masih ada kesempatan, mari kita terus melayani, mari kita terus berbuat baik, memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengenal kasih Yesus melalui kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Haleluya.